Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat derajat dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama untuk sesama kita saling menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, menjaga jagat raya ini. Peserta sama sekalian, dari paparan video tersebut ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, perlunya toleransi beragama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mengakui adanya 6 agama yang dianut oleh masyarakatnya, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara, yaitu Pancasila, maka toleransi beragama di Indonesia perlu dan sangat penting untuk dikembangkan. Nilai-nilai luhur Pancasila tersebut sesuai dengan sila yang tercantum dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menguatkan tentang perlunya toleransi beragama yang harus dilaksanakan di Indonesia. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Perlu kita ketahui bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting. Karena setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup dan setiap manusia pasti memerlukan manusia lain untuk segala hal yang tidak dapat dilakukan sendirian. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Namun dengan kesempurnaan itu kita juga butuh orang lain. Dapat kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan yang ada. Namun dengan perbedaan itulah kita harus lebih saling mengisi, saling menerima, saling memberi untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Bukan saling iri dan mengakibatkan perselisihan, perpecahan di mana-mana. Apalagi dalam aspek agama, semua orang berhak untuk memilih agamanya sendiri. Maka dari itu, kita harus saling menghargai antara sesama demi terciptanya kedamaian. Yang kedua, dapat kita simpulkan, anak-anak sekalian, tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pada akhir-akhir ini, ramai dibicarakan di tengah masyarakat
tentang betapa pentingnya toleransi dalam beragama Islam. Kami ulangi, di tengah masyarakat tentang betapa pentingnya toleransi dalam beragama. Islam telah memberi pedoman sedemikian jelas bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Disebutkan pula dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama sebagaimana yang diyakini masing-masing. Dalam surat lain juga disebutkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam beragama, jika seorang memaksakan tidak boleh atau memaksakan keyakinannya itu tidak boleh, apalagi mengganggu, tentu tidak dibenarkan. Dipersilakan seorang memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang Kristen ke gereja, demikian pula agama lainnya. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu acara, tidak boleh mengganggu cara ibadah orang lain. Telah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia telah menjamin setiap agama yang telah diakui oleh negara untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak boleh dipaksakan serta tidak boleh dihalangi. Tidak boleh juga mengganggu, apalagi merusak rumah ibadah agama lainnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus patuh dengan aturan yang telah disepakati selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, al-muslimun ala surutihim. Seorang muslim wajib menunaikan persyaratan yang telah disepakati. Menghancurkan gereja dan tempat peribadatan agama lain tentu bertentangan dengan aturan. Dan ternyata pastinya bertentangan dengan ajaran agama kita, agama Islam. Tidak boleh asal-asalan menghancurkan tempat ibadah agama lain tanpa aturan dari syariat. Demikian pula kita sama muslim tentunya. Kita mesti menjaga kerukunan umat seagama dengan menghargai ibadah orang lain. Jangan karena perbedaan sifatnya furu'iyah atau cabang menyebabkan kita sama muslim putus silaturahim. Contoh, oleh karena kawannya satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, akhirnya bertengkar. Malah ada yang tidak sholat subuh. Sudah silaturahimnya putus, malah berdosa oleh karena mempertentangkan hal-hal yang bukan mendasar, tapi hanya cabang yang khilafiyah sifatnya. Anak-anak sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, ada 3 hal dalam membangun karakter moderat yang mesti kita miliki. Pertama, welas asih dan toleran. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Bertemu dengan sama muslim, maka kita dianjurkan menjadi orang yang pertama kali mengucapkan salam, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ucapan salam tersebut terkandung 3 hal utama, yakni perdamaian, welas asih, dan bertambahnya kebaikan. Ketiga aspek ini ibarat fondasi bagi seorang untuk menjadi individu yang moderat dalam berinteraksi dengan siapapun. Maka seorang muslim membawa misi perdamaian, menebarkan rasa kasih sayang, dan selalu menambahkan kebaikan dimanapun berada.
Jika kita sudah menjadi pribadi yang damai, welas asih, dan penebar kebaikan, maka menjadi mudah untuk menjadi seorang yang toleran. Toleransi merupakan sikap berlapang dada dan berbesar hati, menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Individu yang toleran berarti tidak mengganggu apa yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, karakter moderat itu penanaman akhlakul karimah. Islam merupakan agama yang memiliki perhatian tinggi terhadap akhlak, etika atau budi pekerti. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mari kita bayangkan, tanpa akhlak atau moralitas, maka tidak akan ada peradaban. Tanpa memiliki akhlak yang terpuji, maka kepandaian seorang bisa digunakan untuk kejahatan. Dalam Islam, akhlak memiliki nilai yang tinggi. Kegiatan yang mungkin terlihat sepele, misalnya tersenyum kepada orang lain saja, dihitung sebagai sedekah. Atabassumu fi wajhi akhika laka shadaqah. Begitu kata Rasulullah dalam hadisnya. Tersenyum kepada saudaramu dinilai sebagai satu sedekah. Senyuman adalah kegiatan yang membuat orang bahagia dan merasa dihormati. Membuat orang lain bahagia dan menghormati orang adalah di antara sifat dasar dari etika atau tabiat yang baik atau lazim disebut dengan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, agama untuk kemaslahatan. Merupakan dalam rangka membangun karakter modern. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar berita tentang bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga? Ya, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 2018 di Surabaya, beberapa tahun yang lalu. Menurut kalian, kenapa ada orang yang mau melakukan bom bunuh diri? Tidak hanya membuat pelaku tersebut meninggal, tapi juga berpotensi untuk melukai, bahkan membuat orang lain meninggal dunia. Apakah ajaran agama memerintahkan kita untuk melakukan tindakan pengerusakan, bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain? Nah, kita perlu ingat bahwa agama sejatinya adalah sumber kemaslahatan atau kebaikan. Apalagi agama kita, agama Islam, di bawah larangan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lainnya. Selanjutnya, merupakan materi inti dari pembahasan ini adalah membangun karakter muslim yang baik atau maslahat yang bermanfaat bagi orang lain. Apa harus kita lakukan? Pertama, menjaga agama. Menjaga agama artinya, anak-anak sekalian, seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Seperti kita harus sholat, puasa, membayar zakat, kemudian pergi ke Baitullah, ke Mekah bagi yang mampu, dan lain sebagainya. Artinya, tidak hanya mampu menjaga ritual agama, tapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah yang dilakukan. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa artinya, seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga jiwa dirinya, bahkan orang lain.
Artinya, tindakan bom bunuh diri misalnya merupakan contoh seorang dengan sengaja berusaha menghilangkan nyawanya sendiri, bahkan nyawa orang lain. Jika kita mampu mengasihi satu nyawa dan tidak memiliki niat melukai orang lain, maka penerapan Islam yang penuh nilai-nilai kasih sayang akan mudah kita terapkan, akan mudah kita lakukan. Yang ketiga, menjaga harta. Artinya, harta merupakan benda yang memiliki hak untuk dijaga. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang salah dan semena-mena. Menjaga harta bukan berarti pelit, anak-anak sekalian. Jika harta yang kita miliki sudah mencapai batasnya, maka Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, menjaga keturunan. Ini yang mesti kita lakukan. Seorang muslim wajib menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Dalam syariat Islam, tata cara untuk menjaga keturunan adalah dengan melakukan ikatan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama dan aturan-aturan pemerintah. Yang terakhir, yang kelima, menjaga akal pikiran. Artinya, seorang muslim harus memelihara akal pikirannya dari segala tindakan yang berpotensi merusak akal pikiran dan menurunkan daya kewarasan, seperti mengkonsumsi narkoba, minuman keras, hingga kecanduan game online misalnya, atau selalu KPS, PlayStation, adalah contoh terkini tindak yang bisa membuat akal sehat kita menjadi terganggu. Demikianlah anak-anak sekalian, materi disampaikan dengan mengangkat tema moderasi beragama kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya dan bisa menyimpulkannya hingga bisa dituangkan dalam bentuk ringkasan yang bisa dikumpulkan nantinya ke panitia. Dan jangan lupa pastikan kalian mengisi absen pada link yang sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan kita semua dijaga, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa.